Ya, inovasi merupakan kunci dalam kemajuan pembangunan pertanian. Oleh sebab itu, inovasi teknologi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga ketersediaan pangan, dan menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan. Namun, inovasi tidak hanya berhenti pada riset dan proyek percontohan, tetapi harus bisa diwujudkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Seperti saat ini, inovasi di bidang pertanian juga harus berperan dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang masih mewabah di seluruh dunia. Nah, Insight kali ini akan membahas hilirisasi inovasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bersama saya, Desi Anwar. Bidang pertanian menjadi salah satu sektor vital di muka bumi ini. Sebab, pertanian adalah urusan perut lebih dari 6 miliar populasi manusia. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, para peneliti menemukan berbagai cara untuk terus mengembangkan pertanian berbasis teknologi mutakhir. Inovasi merupakan kunci dalam kemajuan pembangunan pertanian. Tidak hanya inovasi teknis, tetapi juga kelembagaannya. Inovasi teknis membuat bisnis pertanian lebih produktif dan berdaya saing. Sedangkan inovasi kelembagaan mempermudah proses produksi, peningkatan nilai tambah, hingga pemasaran. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai penghasil inovasi pertanian di Indonesia terus berusaha mempercepat penerapan hasil inovasinya. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, Balitbangtan melakukan riset bersama untuk menemukan potensi antivirus dari tanaman eukaliptus. Sebagai tindak lanjut hasil riset, Balitbangtan mencoba mengembangkan produk antivirus dengan membuat minyak eukaliptus. Prototipe produk dihasilkan seperti balsam, minyak aromaterapi, inhaler, dan kalung aromaterapi. Penelitian lebih lanjut terus dilakukan sehingga didapatkan formula yang tepat dan dapat diproduksi secara masif. Ya, Balitbang Pertanian sebagai lembaga penelitian yang berada di Kementerian Pertanian telah banyak menghasilkan produk dan inovasi. Hingga saat ini Balitbangtan memiliki 422 paten terdaftar serta hasil inovasinya juga dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Nah, apa-apa saja bentuk hilirisasi inovasi Balitbang? Balitbangtan maksud saya telah hadir di studio CNN Indonesia Kepala Badan Litbang Pertanian Dr. Insinyur Fajri Jufri, dan tentu saja fokus inovasi dan teknologi kita saat ini mau tidak mau juga harus terhadap COVID-19 ya, betul ya, Pak Fajri. Bagaimana ini dari Balitbangtan sendiri, tidak ada istilahnya work from home ya? Ya, jadi betul Mbak Desi, jadi Kementerian Pertanian, seluruh jajaran Kementerian Pertanian sesuai arahan Pak Menteri Pertanian tidak ada istilah libur kalau Kementerian Pertanian, karena Kementerian Pertanian ini memikirkan 267 juta penduduk Indonesia. Iya. Kita harus menjamin ketersediaan pangan minimal 11 bahan pokok seluruh Indonesia. Iya, apalagi kalau kita sebentar lagi menghadapi Lebaran ya, peningkatan juga pasti meningkat. Dan tapi Pak Fajri, ini semua dilakukan dengan social distancing. Iya, sesuai dengan SOP COVID-19 tentunya. Iya. Dan untuk inovasi dan teknologi menurut saya mau tidak mau fokusnya juga harus bagaimana membantu ya mencegah paling tidak COVID-19 ini. Dan ini saya tuh ingat ya, Indonesia ini kan kita sebagai, ya kenapa kita di koloni ya, dijajah itu karena kita sebagai pusat rempah-rempah. Rempah-rempah itu kalau tidak salah tuh dulu banyak digunakan untuk mencegah wabah ya, pada saat itu kan belum. Banyak sekali. Ini sebenarnya Indonesia ini bisa menjadi sumber inovasi dan teknologi untuk ya, membuat ya seperti inovasi-inovasi yang berkaitan dengan penanganan penyakit dong. Betul sekali Mbak Desi. Jadi perlu kita kalau mengingat sejarah Belanda datang ke Indonesia kan karena rempah-rempah. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah itu punya potensi rempah-rempah yang sangat besar sekali. Terutama obat herbal kita. Ini memang yang perlu kita dorong terus-menerus ini, karena dengan
kekayaan plasma kita yang dari Sabang sampai Merauke itu, dan tanpa kita sadari banyak plasma kita, bahan-bahan rempah obat herbal gitu, berpindah keluar tanpa kita sadari. Iya, dan ini saya lihat juga jamu dan herbal segala macam sangat dibutuhkan saat ini untuk meningkatkan sistem imunitas imunitas di kita. tubuh kita. Iya. Oke, apa kira-kira Pak Fajri yang sedang dikembangkan saat ini yang bisa membantu lah menangkal virus corona? Jadi Mbak Desi, ini arahan Pak Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian diminta berkontribusi, terusnya Badan Litbang Pertanian, dalam paling tidak membantu menekan penyebaran COVID-19. Ide kita bahwa sebenarnya kita punya potensi yang sangat besar terkait dengan obat herbal kita, dan kita sudah dalam quick win ini 2 bulan ini melakukan berbagai riset tentunya. Jadi kita sudah mencoba mulai dari jahe, kunyit, kurma, macam-macam lah jenis-jenis jahe-jahe kita, termasuk apalagi jambu biji yang kemarin diklaim Jambu biji merah ya, itu. jambu biji minyak ciri. Awalnya memang kalau terkait dengan itu secara laboratorium kita uji memang tidak langsung membunuh. Jadi membunuh virus itu enggak, apalagi virus corona. Tapi untuk memperbaiki, meningkatkan imun kita supaya tidak terserang, ya itu oke, bagus. Tapi ada atau tidak yang bisa dipakai untuk menangkal gitu, yang bisa dikembangkan sebagai antivirus lah istilahnya? Kalau yang saya sampaikan tadi jahe dan semacamnya itu enggak, belum sampai sekarang itu kita uji laboratorium itu virusnya nggak mati-mati Mbak Desi. Jadi memang, tapi untuk memperbaiki imun kita supaya tidak terserang itu oke, nggak masalah. Nah ternyata kita pindah setelah itu, kita pindah ke minyak ciri. Minyak ciri kita kan banyak ini. Nah, kita punya contohnya eukaliptus ini yang sudah kita kenal, dan masyarakat memang mengenal eukaliptus ini minyak kayu putih. Eukaliptus, minyak kayu putih ya? Iya, meskipun sebenarnya... Ini kan setiap hari kita gunakan ini. Kalau masuk angin itu biasanya betul. gosok Jadi, minyak kayu putih. dari turun-temurun kan kita sudah mengenal itu, dan orang-orang tua kita sudah biasa menggunakan itu. Kalau influenza, lagi masuk angin itu menggunakan minyak kayu putih. Eukaliptus ini ada 700 spesies Mbak Desi ini di seluruh dunia. Nah tips tanaman ini sebenarnya dari Australia. Nah, kita di Indonesia ini yang banyak berkembang di Halmahera dan di Ambon itu, minyak kayu putih itu natif spesies kita. Jadi minyak kayu putih ada 700 spesies. Kayu putih dan eukaliptus ini dia satu famili tapi beda genus kalau di taksonomi. Jadi dia bagian dari eukaliptus juga. Serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Jadi tapi nggak apa-apa lah masyarakat kita mengenali minyak yang kayu penting putih. ini manjur lah istilahnya. Iya. Untuk dan sudah banyak virus. testimoni juga terkait dengan minyak kayu putih itu, karena di dalam eukaliptus yang termasuk minyak kayu putih itu ada komponen namanya 1,8 sineol. Nah, berdasarkan hasil uji molekuler docking kita, jadi itu docking itu sebenarnya ada metode komputasi mencocokkan bahan aktif dari semua yang ada di dunia termasuk minyak ciri kita itu dengan target sasaran yang kita ingin teliti, umpama virus corona, anggaplah virus corona. Jadi 1,8 sineol. Iya. Dan ini memang sudah lewat uji di laboratorium dan lain sebagainya, memang ada hasilnya memuaskan. Iya. Jadi 1,8 sineol ini dari pustaka seluruh dunia memang sudah meyakini bahwa 1,8 sineol ini potensi untuk antivirus itu tinggi, dan sudah banyak mencobanya. Meskipun memang belum ada yang secara mempublish secara ini bahwa ini bisa. Nah, setelah kita melakukan telusur itu, kita berapa lama ini? Kegiatan kita ini kurang lebih 2 bulan aja Mbak Desi penelitiannya ini, karena Pak Menteri minta quick win ini. Harus ada ya. Iya, kita tidak dari sebenarnya kapasitas kita menghasilkan vaksin sebenarnya bisa, karena kantor kita ini sejak tahun 91 sudah mengoleksi corona, dan kita sudah menghasilkan beberapa vaksin yang terkait dengan itu. Avian influenza itu vaksinnya kita yang temukan dari Badan Litbang Kementerian Pertanian, sehingga koleksi corona kita yang ada di laboratorium kita itu mungkin ada 50-an jenis-jenis corona, mulai dari beta corona, gamma corona, cuman alpha yang ini corona. COVID-19 ini agak berbeda ya, namanya novel. Sama sebenarnya, dia bagian dari beta corona. Jadi, oke saya jelaskan aja. Jadi bahan aktif dari eukaliptus ini 1,8 sineol ini, dia mengikat ada namanya MPRO, main protease. Main protease ini dia berkaitan terhadap replikasi virus itu, dia mengikat sehingga menghambat pertumbuhan virus itu. Dan ini ada di semua virus corona. Jadi meskipun saya tidak melakukan pengujian di COVID-19, tapi prinsipnya sama. Tapi logikanya harusnya logikanya sama. Karena di MPRO ini ada juga di COVID-19.
Tapi kita menguji ke beta corona, istilahnya itu set A, set B lah. Jadi corona versi 2018, yang sekarang 2019 yang COVID-19 kan. Nah, Dan ini sehingga, sudah dilakukan uji coba dan pada berapa jadi, kali dilakukan? kita melakukan berbagai percobaan tentunya. Pertama mencari dosis letal yang mematikan untuk virus coronanya. Jadi kita sudah mencoba berapa sih dosis bahan aktif yang cocok bisa membunuh virus sampai 100%. Nah, setelah itu kita melihat lagi nih, sudah dapat sih ini aman nggak untuk tubuh kita terhadap kulit kita, karena kita kan herbal ini, tentunya penggunaan bahan kimia sangat, kalau perlu zero ya, sehingga kita inginkan memang virusnya bisa mati 100%, tetapi kulit kita aman, tidak ada iritasi, tidak ada alergi. Kita sudah punya komposisi dosis yang aman untuk kulit dan bisa membunuh virus. Dan hasil percobaan kita, Mbak Desi, dari serangkaian percobaan yang kita lakukan secara maraton tentunya ini, 80-100% itu bisa membunuh virus influenza H5N1 termasuk virus corona. 80-100%, jadi ya. cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Ini juga excited ini, di luar perkiraan kita juga. Karena kan ini hasil banyak yang kita coba ini ya. Jadi dan yang eukaliptus yang kita coba ini kebetulan memang koleksinya ada tanaman di kantor kita. Kita punya koleksi eukaliptus yang cukup banyak. Oke, ini sangat menarik ya. Kita juga harus lihat ini seperti apa barangnya dan bagaimana kita bisa menggunakannya dan kapan kira-kira dipasarkan. Kita istirahat sebentar ya Pak Fajri, tapi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, Anda masih menyaksikan Insight with Desi Anwar. Kali ini saya ditemani oleh Kepala Badan Litbang Pertanian, Dr. Insinyur Fajri Jufri, dan fokus kita kali ini adalah inovasi apa saja yang sedang dikembangkan oleh Litbang Pertanian ya, khusus dalam ini semangat untuk mencari penangkal ya terhadap COVID-19 ini, virus corona ini, dan katanya sudah ada salah satunya yang cukup menjanjikan. Ini kalau memang betul-betul bekerja dengan baik itu exciting ya, sangat menarik, adalah eucalyptus. Nah, eucalyptus ini minyak kayu putih yang memang cukup banyak ya kita temukan di Indonesia. Katanya sudah diuji coba dan lain sebagainya. Gimana coba Pak Fajri, ini dengan ilmuwan, dokter dan lain sebagainya, ini bagaimana, sudah ada feedback atau sudah diakui? Karena ini penting ya sebelum bisa dipasarkan. Hasil riset kita ini memang kita sudah uji dua pengujian kita sampaikan tadi. Pertama, uji molekular docking untuk mencari kesesuaian antara target virus dengan bahan aktif yang ada di minyak atsiri itu, dan uji laboratorium. Jadi dari berbagai uji laboratorium yang kita lakukan, yang itu saya bilang tadi, kita menyimpulkan bahwa 80-100% virus corona termasuk influenza dan H5N1 bisa mati. Kalau memang begitu, ini bisa menjadi suatu penemuan yang fenomenal, dan ini apalagi kita membutuhkan ya saat ini ya. Kapan kira-kira bisa dipasarkan, atau ini sudah ada patennya? Iya. Ini karena perlu cepat semua nih Mbak Desi. Jadi cepat-cepat tapi harus akurat. Hari ini kita sudah daftarkan di Kemenkumham. Hari mudah-mudahan keluar registrasinya. Sudah ada mitra kita juga yang pemain besar yang sudah berpengalaman. Mitra lokal atau mitra internasional? Mitra lokal aja kita pakai, karena ya jadi yang sudah punya pengalaman untuk memproduksi dan terkait dengan minyak kayu, dia sudah punya expertise lah. Mudah-mudahan hari Senin paling lambat Selasa ini kita sudah tanda tangan MOU untuk rahasia dagang dan sebagainya, sehingga paling lambat minggu depan sudah tersedia di Indonesia. Jadi dalam akhir bulan Mei ini sudah bisa dipasarkan. Ini ada beberapa bentuknya ya, seperti ini semacam minyak atsiri, ini essential oil ya. Jadi ini murni eucalyptus. Jadi ini kita campur sedikit untuk pengharum, ada kita kasih pala sedikit. Jadi ini untuk diffuser, untuk membersihkan udara yang tadi itu Mbak Desi, untuk membersihkan udara. Kalau kita sini pakai, dia uapnya itu bisa membersihkan udara corona yang ada dalam ruangan ini. Dan ini juga bisa dipakai kalau saya lihat. Ini bisa menghela virus yang mendekati kita Mbak Desi ini, dan ini kita sudah uji. Jadi bukan membandingkan, tapi ini memang kita sudah uji bisa menghalap dan kita bisa hirup paling tidak. Dan ini inhaler Mbak Desi, ini kita hirup 5-15 menit, ini bisa membunuh virus
yang ada di hidung dan tenggorokan dan di mulut kita. Jadi ini sebenarnya antivirus ya, Antivirus mendekat, macam-macam ya. virus Termasuk corona. roll-onnya Mbak Desi itu roll-onnya kita kasih di ini, di hidung, yang roll-on yang Walaupun ini. sebenarnya belum diuji coba dengan COVID-19 Ya, itu sendiri. kita sudah uji. Sudah. Jadi kita sudah uji ini pada 20 orang yang hasil swab positif. Dan saya ekstraktif juga, meskipun kita belum rekod secara ilmiah Mbak Desi, saya harus sampai karena peneliti nggak bisa bohong. Iya. Harus jujur. Jadi dari testimoni yang kita tanyakan, sebagian besar merasa terbantu dan merasa fit. Ada yang harus menggunakan bantuan pernapasan itu pakai tabung oksigen itu. Setelah Terbantu, menggunakan ya? ini udah lepas. Jadi dia bisa memperbaiki inhalasi pernapasannya lebih. Dan setelah ini nggak mau lagi minta ini terus setiap hari. Jadi saya ini banyak 20 orang itu saya sudah akan sekitar rekod datanya, tapi memang harus melibatkan. Luar biasa kalau gitu. Iya. Tapi dengan dunia internasional apa sudah ada mungkin komunikasi, pengakuan dan juga mungkin semacam peer review ya. Biasanya kalau Iya. ada penemuan kan harus diuji coba dengan antara kalangan itu. Iya, ke depan pasti akan kita lakukan itu karena ini kan memang masih tahap awal ini. Ya, ini masih tahap Iya, awal ya. karena masih ini perlu memang banyak, prototype, tapi kajian. kita sudah yakinkan ini bahwa ini bisa sesuai dengan hasil riset yang kita miliki. Kemarin ada pertanyaan Mbak Desi, kenapa belum uji klinis? Ya, kita belum melakukan uji klinis ini. Karena gini, yang terkait dengan obat herbal itu kan ada tingkatannya tuh. Mulai dari jamu-jamuan itu biasanya nggak perlu uji klinis tuh jamu-jamuan. Ada namanya OHT, obat herbal terstandar. Itu biasanya ada praklinisnya di situ, ada dan uji klinis. Ada praklinis, klinis 1, itu kan perlu panjang. Sedangkan minyak eukaliptus ini sudah turun-temurun kita gunakan dan alhamdulillah tidak ada masalah juga terkait dengan itu. Oleh karena itu saya memberanikan kemarin, udah kita daftarkan aja ke BPOM berdasarkan data yang kita punya, hasil laboratorium kita, paling tidak kalau tidak bisa jadi OHT, jamu nggak ada masalah karena ini kan sudah terbiasa dan itu saya pikir paling tidak orang di Indonesia apalagi sudah terbiasa dengan minyak kayu putih ya. Kalau memang ada ternyata manfaat tambahan bisa menangkal atau menjadi antivirus. Ya, dan itu ada hasil biasa. risetnya. Kita bisa melampirkan itu dan saya sebenarnya kenapa perlu cepat karena masyarakat perlu cepat dan dari kemarin banyak telepon ke mana barangnya ini kita mau beli berapapun harganya. Nah, jadi kan saya memang harus dorong untuk cepat diproduksi massal seperti itu Mbak Desi ya. Baik, dan kita harapkan memang betul-betul ampuh ya. Insya Allah ampuh bisa tidak. Saya juga tertarik yang mengenai R&D ya, inovasi dan pengembangan dari inovasi dan teknologi ini, apalagi di Indonesia. Kita kan sebagai negara yang sangat bergantung kepada produk-produk pertanian kita, produk agraria. Misalnya kalau kita bandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand, ya mereka bisa menciptakan suatu agrobisnis yang sustainable, yang penuh dengan inilah syarat dengan inovasi teknologi. Indonesia kan sebenarnya sudah dan melakukannya sampai sekarang ini. Coba mungkin apa saja yang kita bisa banggakan lah sekarang, khususnya dari pertanian kita. Jadi Mbak Desi, macam-macam untuk padi, misalnya jagung dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau bicara kita pangan, saya bicara pangan dulu. Kalau kita berbicara mengenai inovasi teknologi khusus padi, kita sebenarnya tidak kalah dengan negara ASEAN, negara termasuk Jepang pun. Jadi terkait dengan produktivitas hasil riset kita masih bagus lah di atas rata-rata lah. Kalau berbicara mengenai padi, dari luas panen padi, kita punya luas sawah itu 7,4 juta hektar Mbak Desi. Kita tanam 2 kali setahun, minimal 14 juta hektar yang kita tanam setiap tahun itu. 95% padi yang ditanam di Indonesia itu hasil karya Badan Litbang Kementerian Pertanian. Kita sudah merilis padi itu kurang lebih 318 varietas unggul baru padi. Itu bicara padi saja. Dan itu ROI-nya itu return of investment-nya itu kita sudah hitung itu meningkatkan setengah ton saja itu sampai 60 triliun. Jadi produktivitasnya jauh lebih tinggi. Rata-rata produktivitas padi yang kita sudah rilis di atas 10 ton. Jadi rata-rata nasional memang masih 5,2 ton. Tapi ini kan berarti harus ada dampak positifnya juga kan terhadap para petaninya kan? Tentunya iya, pastilah. Dan ini sudah terasa dengan adanya inovasi seperti ini. Iya, karena dari tahun ke tahun kita menghasilkan kualitas unggul padi itu rata-rata setahun itu 5-6 untuk padi saja. Jadi tiap tahun itu kita menghasilkan dari ikan padi ada ditanam untuk lahan irigasi, ada untuk tada hujan padi gogo, ada untuk dataran tinggi, ada untuk lahan masam, ada untuk lahan di dekat pantai dan kita sudah punya berbagai termasuk jenis-jenis padi yang dibutuhkan pasar dunia. Kita kalau Mbak Desi kenal beras basmati yang beras Arab dari itu, India itu. kita sudah punya inovasi terkait itu namanya Baroma.
istilahnya itu basmati beraroma. Jadi basmati yang kita kawinkan dengan pandan wangi yang ada di Jawa Barat itu, sehingga jadilah basmati yang punya aroma yang harum dan kualitasnya sama. Tapi ini selama ini kan kita masih istilahnya ya kalau produksinya kurang, panennya kurang kan terpaksa masih impor, taruhlah dari Vietnam atau dari Amerika Serikat bahkan. Ini bagaimana dari implementasi penerapan dari teknologi ini membuat Indonesia ini ya kita swasembada pangan itu harusnya kan menjadi tujuan ya. Itu bagaimana bisa sebenarnya dengan teknologi? Bisa dengan varietas unggul baru yang kita miliki dengan inovasi teknologi. Kalau itu digunakan secara massal semua, insya Allah saya pikir nggak ada masalah karena terkait dengan inovasi teknologi, tak punya teknologi tak Jadi tidak kalah. teknologinya, cuman mungkin dari implementasinya dan memang penggunaannya. masih perlu kita dukungan dari semua pemerintah daerah untuk menggunakan varietas unggul baru dan dukungan inovasi teknologinya. Ya kalau varietas unggulnya baru nggak dipelihara, nggak dipupuk, ya pastilah potensi hasilnya tidak bisa tercapai seperti harapan. Jadi tergantung penggunaannya juga ya semua inovasi ini. Itulah, nah, salah satu yang sering ini kita kedelai sampai saat ini kan kita masih impor ya kedelai. Ini dan gandum juga. Sementara kita banyak sekali tergantung pangan kita tuh terhadap ya produk-produk kedelai, tahu tempe dan juga misalnya ya, mie instan dan lain sebagainya gandum. Ini bagaimana supaya Indonesia unggul dalam hal ini? Padahal teknologinya seharusnya kita sudah miliki kan? Iya. Kalau terkait dengan varietas unggul kedelai, kita sudah punya ada 30 mungkin varietas unggul kedelai kita, mulai dari kedelai hitam dan semua untuk bisa ditanam di naungan, bisa ditanam dan potensi hasilnya itu sudah 3,5 ton memang, 3,5 ton per hektar. Memang kedelai dibanding komoditi yang lain, kalau dibandingkan dengan jagung itu lebih menguntungkan jagung memang, sehingga memang harus kita dorong ini kedelai, padahal kebutuhannya banyak. Iya. Karena hitung-hitungan duitnya lebih menguntungkan tanam jagung. Basic needs kalau di Indonesia. Karena petani kita kan pasti menghitung Mbak Desi, yang mana lebih menguntungkan itu yang ditanam. Iya. Kalau dibandingkan dengan jagung dan kedelai, dengan potensi tertinggi saya rata-rata, kalau rata-rata nasional kedelai kita cuma 1 ton per hektar. Dan memang kedelai perlu input yang cukup ini untuk meningkatkan, karena kan kedelai kan sebenarnya tanaman tropis sebenarnya yang kita adopsi ke Indonesia. Dibanding jagung lebih toleran memang. Tapi dengan sentuhan teknologi dan prioritas unggul baru, seharusnya kita bisa mencapai potensi 3 ton itu sudah cukup bagus. Iya, tapi ini mungkin ada kaitannya dengan ekonominya ya, bagaimana lebih menguntungkan. Tapi kalau jagung bagaimana? Ada juga kan inovasi di jagung seperti kita, jagung. Iya, kita 5 tahun terakhir ini sudah merilis kurang lebih 17 varietas unggul baru jagung hibrida. Kalau jagung komposit, jagung hibrida itu nggak bisa ditanam ulang, jadi harus selalu beli benihnya. Kalau jagung komposit, kita banyak menghasilkan itu juga, dan rata-rata potensi hasil varietas unggul baru yang kita hasilkan sudah 13 ton per hektar. Yang terakhir, yang kemarin alhamdulillah Pak Jokowi sempat merilis juga dan memberikan nama. Kita punya jagung tonggol 2, namanya NASA 29, Nakula Sadewa 29, itu Bapak Presiden yang memberikan nama itu waktu acara HPS di Boyolali kemarin. Dan jagung varietas kita hampir 60% kita menguasai varietas unggul barunya memang. Baik, dan seharusnya ini bisa menjadi produk yang nasional, bukan saja kita gunakan secara domestik, tapi harus kita bisa jadi produk ekspor. Kebutuhan kita lebih banyak dengan jumlah penduduk kita kan selalu dibandingkan dengan jumlah penduduk, ya kita kan kebutuhannya banyak. Baik, kita istirahat sebentar Pak Fajri, tapi kita lanjutkan ya, jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Iya, Anda masih menyaksikan Insight with Desi Anwar. Saya juga masih ditemani oleh Kepala Badan Litbang Pertanian, Dr. Insinyur Fajri Jufri. Dan topik kita ini macam-macam produk yang bisa dihasilkan oleh Balitbangtan. Apalagi tadi sudah ada nih kemungkinan memiliki antivirus ya, anti coronavirus yang baru dari eucalyptus. Dan eucalyptus ini ya membersih udara ini. Membersih udara dan dari bermacam virus, dan kita harapkan kalau memang betul-betul ampuh dan berhasil bisa dipasarkan sehingga kita bisa. Bukan betul-betul, sudah diuji. Sudah diuji. sangat yakin. Nah kalau kita lihat Pak Fajri, kalau di Indonesia ini sebenarnya inovasi dan pengembangan berdasarkan teknologi dan sains ini sangat-sangat penting ya, apalagi kita harus kasih makan ke 270 juta penduduk, dan mau tidak mau kalau kita ingin swasembada harus lebih produktif dan harus bisa menghasilkan
produk-produk pertanian yang unggul ya. Tadi padi iya, jagung, Iya. sebenarnya kan teknologinya ada, inovasinya ada, tinggal penerapannya. Yang saya lihat ini yang salah satu yang paling sering dikonsumsi di seluruh dunia dan ternyata di Indonesia ini merupakan sumbernya lah. Bahasa Inggrisnya itu kalau kopi itu Java. Nah, Java ini kopi coffee. bagaimana supaya kita itu jangan jadi ini apa istilahnya penonton saja gitu. Kita harusnya menjadi sumber produsen kopi seluruh dunia. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai kopi, Indonesia ini punya kopi specialty yang dari Sabang sampai Merauke, hampir semua kopi. Dan punya Luar biasa keundilan sendiri masing-masing. Cita rasanya itu pasti berbeda antara kopi Robusta dan kopi Arabica. Belum ada kopi luwak juga. Ya, kopi luwak juga sudah trending setter kopi Indonesia. Ke depan hasil riset kita beberapa tahun terakhir ini sudah ada kopi baru nanti akan muncul menyamai kopi luwak, melebihi malah. Melebihi. Jadi, kalau Kapintesnya itu nilai cita rasanya kopi luwak itu sekitar 82-83, ini sampai 86-88 ini. Nilai cita rasa kopinya, kalau kopi specialty itu di atas 80 itu specialty. Ini sudah hampir 90 ini. Jadi memang Jadi cita berarti rasanya, ada harganya juga nanti harusnya mencerminkan iya, ya. iya pasti karena ini kan sama proses yang di kopi luwak. Jadi kalau kopi luwak itu keluarnya makan kopi, Iya. diproses di pencernaan, keluar di fesesnya. Ya. Dulu kita punya juga inovasi itu, jadi kita mengikuti apa proses pencernaan itu kita buat artifisialnya juga, sehingga jadilah beberapa kopi yang banyak berkembang. Apa itu. nanti nama kopi yang baru ini? Saya masih karena ini memang baru saya patenkan ini, baru kita daftar di Kemenhan. Jadi ini kopi yang kita dapatkan ini. Kalau luwak prosesnya tadi sampai pencernaan, kalau ini kopi luwak, kopinya makan kopi, ceri, buah ceri itu dalam proses mulutnya dia keluarkanlah kopi yang itu cita rasa kopinya jauh lebih tinggi dari kopi luwak, sehingga dia tidak mulai proses dalam pencernaan. Jadi kopi luwak plus. Ya, dan itu bukan main Mbak Des. Rasanya itu jadi cita rasa kopinya itu dan kelihatan dari Kapintesnya itu nilainya sangat tinggi. Ya, dan pasti ini salah satu tujuannya adalah memberikan added value ya dari apa yang kita selama ini miliki. Inovasi ini memang harusnya diterjemahkan dengan added value, nilai tambahnya Pasti, ya. itu sendiri. Jadi kita sudah punya. Ini kita menunggu berapa lama lagi sebelum Mungkin dipasang? dalam waktu lama karena pendaftaran paten kan itu perlu melihat ada nggak kopi yang selain yang kita perlu saya perlu 1-2 bulan inilah kita sudah mempunyai enzim apa yang bekerja dalam mulut itu sehingga produksi massal kopi itu betul-betul sama dengan kopi luwak. Dan ini kopi paten luwak ini plus sangat itu. penting supaya tidak dicuri orang ini. Ya, kebetulan saya ketua intellectual. tim penelitinya, jadi saya terlibat langsung dalam pembuatan kopi paten itu. Jadi patennya paten saya nih Mbak Des ini promosi. Wow, luar biasa. Karena itu ya yang mahal ini, intellectual property right. Banyak, sering saya keluar kota ke daerah ini kita kakao ya, pohon coklat kita lah istilahnya kakao, itu banyak dan salah satu produsen di dunia itu adalah Indonesia ya. Sekarang, ya. Tapi ini bagaimana ya cara kita mengembangkannya supaya memang ini jadi salah satu produk unggulan? Iya, kakao kita kan sebenarnya kalau lihat dari sebenarnya kakao kita di Indonesia tersebar dari Sulawesi sentra kopinya di Sumatera Barat juga ada, di Papua ada, tapi yang besar memang di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat. Kopi yang ada di Indonesia ini sebagian besar sebenarnya bukan kebun kopi, hutan kakao karena pemeliharaannya sangat-sangat terbatas Mbak Desi, sehingga potensi produktivitasnya juga tidak seperti yang harapan kita, karena terkait dengan kakao harus dipangkas, harus dipupuk, kalau enggak pasti. Tapi kan dari segi ekonomi kan orang kan siapa sih yang tidak suka makan coklat gitu ya. Ini kan menjadi sesuatu yang dari segi ekonomi itu sangat menguntungkan bagi Indonesia kalau kita betul-betul kembangkan kan. Jadi kakao Indonesia ini punya nilai yang sebenarnya lebih tinggi karena itu jadi pencampur dengan kakao yang lain yang sejenis, sehingga itu memang kualitasnya akan lebih bagus. Memang produktivitas kita ini dan yang ada sekarang masih dari kebutuhan itu masih sangat rendah. Kita baru merilis sebenarnya kakao yang potensi hasilnya cukup tinggi, 3,67 ton per hektar. Ini harapan kita nanti dengan menggunakan teknologi Semati Micronesis, perbanyakan bisa lebih cepat sehingga rata-rata nasional produktivitas kakao kita masih 0,7 sampai 0,8 ton per hektar. Masih jauh dari produktivitasnya. Masih sangat minim ya. Nah, harapan kita dengan varietas unggul baru yang kita sudah rilis kemarin itu BL50 namanya, mudah-mudahan itu bisa kita remajakan semua sehingga
produktivitas kakao kita akan semakin bagus dan Iya. paling tidak memenuhi kebutuhan kita dulu sebelum kita ekspor keluar. Nah, Litbang Pertanian ini Pak Fajri ini fokusnya lebih banyak kemana? Ke pertanian, tapi karena peternakan juga ada di bawah. Iya, jadi organisasi pertanian di bawah Badan Litbang ini termasuk organisasi yang sangat besar. Ya, saya punya pegawai Mbak Desi 7.000 orang. 7.000 seluruh Indonesia. Seluruh Ya? Indonesia. Kita punya kantor itu dari Sabang sampai Merauke, minimal satu provinsi satu unit kerja. Dan ini terdiri SDM-nya ilmuwan. Ya, jadi kita punya peneliti, khusus peneliti itu ada 2.000 orang, profesornya ada 200 orang, doktornya ada 500, dan yang lainnya tenaga pendukung. Khusus penelitian ini kita punya pusat-pusat riset, jadi pusat riset tanaman pangan, jadi dia menangani mulai padi, jagung, kedelai, ubi-ubian, kacang tanah. Dia punya UPT lagi di kantor yang khusus menangani jagung sendiri. Jadi hanya itu saja fokusnya? Dia ada balai penelitian tanaman sereal, dia bagaimana menghasilkan varietas jagung, sorghum, termasuk gandum, dan sereal yang lain. Ada balai penelitian tanaman ubi-ubian, kacang-kacangan, dia menghasilkan kedelai, ubi, semua ubi-ubian di situ. Ada khusus padi, balai penelitian padi, balai besar itu, semua varietas padi dari sana. Pangan dan beberapa yang lain. Ada pusat penelitian hortikultura, yaitu menghasilkan semua varietas unggul baru terkait hortikultura. Hortikultura itu bisa dari buah-buahan, sayur-sayuran, termasuk tanaman hias. Ada jeruk-jeruk. Yang ketiga, pusat penelitian perkebunan. Dia kopi, kakao, cengkeh, tanaman atsir yang seperti semua ada di bawah dia. Ada 4 unit kerja yang khusus menangani itu. Ada pusat penelitian peternakan, ayam, itik, sapi. Jadi banyak sekali, ini 4 senternya, dan ada lagi balai-balai besar pendukung. Jadi sangat besar Ya, ya, tapi dari segi virus, budget ini ada kementerian yang mengurus ini. virus, ada yang mengurus membuat peta, ada yang membuat traktor, jadi itu balai-balai pendukung, balai-balai besar pendukung yang lain. Ya, ada jadi 7.000 panen. ya karyawannya dari 7.000 seluruh karyawan. Indonesia. Tapi budgetnya itu yang dialokasikan untuk R&D ini, untuk Litbang ini, berapa kira-kira? Ada Sebenarnya kalau dari budget relatif ya Mbak Desi ya, karena kan kita paham lah kondisi paling penting ya sebenarnya kondisi kalau ingin negara kita menghasilkan. sangat-sangat, dan tapi kan banyak budget, kita menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak internasional dan kita sudah melakukan itu, dan banyak hal yang kita bisa hasilkan dari kolaborasi internasional itu. Saya kasih contoh Mbak Desi. Atau kita break sebentar, tapi Oke. kita bisa lebih mendalam ya mengenai bagaimana menggunakan budget ini supaya dari Litbang Pertanian sendiri juga bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang bisa Siap, diterapkan dan juga bisa sangat menguntungkan ya bagi ekonomi Indonesia. Jadi jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Tamu saya kali ini Kepala Bidang Litbang Pertanian Dr. Insinyur Fajri Jufri, dan topik kita inovasi ya khusus di bidang pertanian. Tapi di sini juga ada pertanian, ada perkebunan, ada peternakan, dan bisa dikatakan hidup para petani di Indonesia ini juga bisa sangat ditentukan oleh alat-alat pertanian ya, apalagi kalau di Indonesia ini biasanya kan petani itu masuk sektor yang ya, masyarakat yang rentan dan lain sebagainya. Kita tadi bicara mengenai budget ya, karena kuncinya dari Litbang ini adalah funding atau anggaran yang dialokasikan, tapi karena tidak terlalu banyak, tapi harus agak kreatif. Tapi dalam 1 tahun itu bisa berapa jumlah inovasi yang dihasilkan oleh 7.000 karyawan di bawah Pak Fajri? Jadi dari 2.000 peneliti ya, jadi itu 7.000 tenaga pendukung untuk 2.000 peneliti. Jadi 2.000 peneliti kita itu varietas unggul baru saja itu saya bilang untuk padi saja itu kita bisa 3 sampai 4 varietas unggul baru padi yang kita hasilkan. Jagung itu bisa rata-rata 2, kedelai bisa 2, jadi rata-rata bisa 10 dan yang lain-lainnya. Jadi cukup produktif ya? Cukup produktif sebenarnya dari anggaran yang tersedia. Kita memang melakukan kolaborasi riset dengan pihak luar. Contohnya dari mana? Dengan siapa-siapa saja? Kalau padi itu kita leadingnya itu dengan IRI, dengan itu sudah lama, dan banyak tetua-tetua dari sana yang kita kawinkan menghasilkan varietas unggul baru. Dengan jagung juga ada di Meksiko,
Itu dengan Mais internasional itu sudah banyak juga kolaborasi dan beberapa lab. Yang kemarin yang kita punya sebenarnya ada, saya mau bicara mengenai hilirisasi termasuk yang tanaman hias ini Mbak Desi. Ada tanaman hias namanya pacar Cina yang dikenal, yang sebenarnya tumbuh di pinggir got saja, sun passion, impatient namanya di sana di luar negeri. Itu sebenarnya tanaman hias yang tidak terlalu bermanfaat di Indonesia. Di Jepang ternyata plasma nutpah kita itu, pacar Cina kita yang punya itu, dia bunganya lebih tahan kering. Dikawinkan dengan pacar Cina di sana, jadilah suatu bunga pacar Cina yang lebih tahan kering. Jadi Jepang kan di sana kalau di daerah subtropis kan cepat layu tuh. Kita lebih tahan kering, jadi kita jadilah suatu yang baru lagi, dia lebih tahan kering dan bunganya lebih besar. Dan kita dapat royalti dari situ 500 juta per tahun. 500 juta. Dan logo kita ngapain ya, hanya untuk royalti. Iya, jadi logo kita ada di situ di setiap bunga yang mereka hasilkan. Karena tapi sekarang kita bisa buat sendiri Mbak Desi. Tadinya kita belajar, sekarang kita memproduksi sendiri bunganya itu. Jadi ini sebenarnya sumber-sumber inovasi yang bisa menghasilkan ya begitu banyak dari segi ekonominya. Nah ini tadi juga disebut peternakan ya. Apa-apa saja inovasinya? Apalagi kalau saya sebut satu kita aja. Ada ayam kan di sini, ada itu. sapinya, ada macam-macam kambing dan lain sebagainya. Yang lagi banyak kita sebarkan ini, kita punya ayam kampung Mbak Desi. Ayam kampung yang bisa bertelur sampai 200 butir per tahun. Ayam kampung. Jadi bukan ayam petelur ini, bukan ayam ras yang ini ayam kampung, tapi potensi telurnya jadi hampir tiap hari bertelur. Nah, sekarang kita sudah ini apa karena ada? Jadi kita seleksi semua ayam-ayam kampung yang seluruh Indonesia. Kita dapatlah ayam kampung yang potensi telurnya tinggi, tapi dia ayam kampung sehingga peternak bisa mendapatkan telurnya dan dia bisa potong juga dan nilai jual dagingnya juga lebih tinggi karena ayam kampung. Sekarang ayam kampung jauh lebih. Dan ini kita sudah sebarkan kurang lebih 7 juta ekor se-Indonesia. Ini se-Indonesia hampir 7 juta ekor. Kalau dari segi ini kan lo pertanian peternakan biasanya rentan penyakit ya. Ada inovasi untuk menjaga kesehatan dan. Iya. Jadi terkait unggas kan kita sudah merilis vaksin H5N1, flu burung dan beberapa ada ND Newcastle disease untuk unggas juga dan beberapa vaksin kita semuanya cukup hampir semua vaksin yang beredar di Indonesia yang terkait dengan mamalia itu hasilnya dari Indonesia dan itu sudah dilisensi, malah sudah ada yang mau diekspor ini ke beberapa negara vaksin dari kita dan ini juga kebanggaan juga artinya vaksin yang ada dari produk kita ini dan itu hasil anak karya peneliti Indonesia yang seperti itu. Nah, lahan kan juga harus memastikan lahannya subur dan juga mungkin untuk memetakan kira-kira mana yang paling cocok untuk ditanam apa. Apalagi di Indonesia ini kan kita memiliki ada yang lahannya rawa, gambut dan lain sebagainya. Ini bagaimana teknologi untuk memaksimais lahan-lahan yang kita miliki? Apa yang dikembangkan? Kita punya balai besar sumber lain pertanian. Jadi tugasnya itu memetakan seluruh Indonesia. Jadi kita sudah punya peta seluruh kabupaten di Indonesia ini, peta pewilayahan komoditas tanaman. Jadi apa yang cocok untuk ditanami di situ, berapa potensi luas arealnya, bagaimana kondisi tanahnya, bagaimana intervensi teknologinya, termasuk kita sudah punya dan kita sudah bagikan. Tapi sudah digunakan atau diterapkan? Kita sudah bagikan ke seluruh bupati se-Indonesia. Tinggal kita dorong bagaimana supaya menggunakan guidance yang sudah kita tentukan di sini. Jadi blueprintnya sebenarnya sudah ada. Kita sudah siapkan untuk lahan rawa, lahan tada hujang, lahan sawah dan sebagainya. Termasuk inovasi pendukung lainnya. Jadi kita sudah siapkan untuk itu, tinggal kita dorong ini mudah-mudahan pemerintah daerah, tapi pada umumnya pemerintah daerah yang responnya bagus, itu kelihatan dari pembangunan pertaniannya itu menggunakan, karena tidak ada kemajuan satu bangsa tanpa inovasi teknologi. Tapi Pak Fajri sendiri bagaimana merasa bahwa semua inovasi ini dan ini kan melalui pemikiran panjang dan eksperimen lain sebagainya, dari segi penerapan implementasi ini bagaimana? Berapa persen gitu? Memang masih perlu masih perlu dukungan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena sayang kan ini kalau hanya nanti tinggal di laci saja. Kita tidak ingin juga hasil-hasil kita itu cuma ada di dalam laci atau dalam jurnal. Makanya kita di Badan Litbang Kementerian Pertanian, saya bilang semua teman-teman kan menghasilkan jurnal nih. Bukan itu tujuan utama. Bagaimana teknologi itu yang dihasilkan itu bisa digunakan pertanian. Itu goalnya saya bilang. Persis. Kalau yang lain-lain itu paten, lisensi, kan? Tidak harus Mbak Desi, karena kan kita public domain.
Nggak, maksudnya nanti iya, barangnya itu kan ada yang harusnya bisa kan di, bisa karena kita public domain, memang ada sebagian besar untuk komersialisasi, ada juga untuk gratis, Mbak Desi. Karena kan kita untuk melayani, karena organisasi pemerintah, Mbak Desi, harus melayani juga, karena tidak semua harus dibeli. Nah, dan kita sudah membagi itu yang mana untuk komersialisasi, yang mana untuk memang untuk ya untuk public domain yang diberikan secara gratis ke petani, tentunya seperti itu. Dan alhamdulillah dari sekian banyak inovasi teknologi kita itu memang sebagian besar kita sudah hilirisasi juga yang terkait dengan tadi vaksin-vaksin apa semua itu, dan beberapa produk lain itu sudah peminatnya sangat, alhamdulillah mitra kita ini bisa kita lihat dari kita sudah menghasilkan 600 inovasi teknologi sejak 600 ya Badan Litbang 1974 didirikan. Jadi kita berdiri 1974. Dan itu berapa persen yang memang sudah Hampir sebagian besar ini tercermin dari paten yang kita sudah, hampir 400 paten yang kita sudah, itu yang tertinggi dari semua kementerian lembaga sudah 5 tahun terakhir ini. Dan royalti yang kita dapatkan dari situ kurang lebih 24 miliar royalti ke penelitinya itu, dan itu kan kebanggaan juga ke penelitinya. Jadi hasil inovasinya bisa digunakan, dimanfaatkan, dan itu bisa kembali juga untuk memotivasi peneliti untuk menghasilkan lagi yang lebih banyak seperti itu. Iya, jadi sebenarnya kita sudah memiliki ininya lah, segala macam inovasi teknologi, blueprintnya, pengetahuannya itu sudah ada. Sekarang bagaimana penerapannya dan penggunaannya supaya ini juga tercermin dalam pembangunan ya dan pengembangan dari Indonesia ini sebagai negara yang memang harusnya kita bisa bersuasembada ya dari segi pertanian, pangan dan peternakan. Kita istirahat sebentar Pak Fajri, tapi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya juga masih ditemani oleh Kepala Badan Litbang Pertanian ya Pak Fajri Jufri, dan topik kita kali ini mengenai inovasi ya, hilirisasi inovasi dari produk-produk yang dihasilkan oleh Litbang Pertanian. Dan kuncinya sebenarnya ini harus digunakan ya, jangan inovasi-inovasi penemuan ini nanti hanya dilaci saja jadi karya jurnalistik, karya akademis, tapi tidak bisa diterapkan. Nah, kalau saya lihat di Indonesia ini kan yang penting adalah tujuannya bagaimana mensejahterakan para petani kita dan juga membuat petani kita tuh jauh lebih modern sehingga produk-produknya juga lebih unggul, lebih produktif dan lebih bisa menghasilkan ya dari secara ekonomi. Nah, ini bagaimana kita tadi fokus ke produk dan sekarang ke orang itu sendiri. Bagaimana membuat inovasi sehingga para petani kita itu juga masuk ke era 4.0, lebih modern lah dengan equipment atau alat-alat yang bisa mendukung. Ada itu juga. Jadi memang Mbak Desi terkait dengan pertanian 4.0 ini, Badan Litbang Kementerian Pertanian juga sudah mulai 2 tahun kemarin kita sudah mulai menginisiasi juga. Kita sudah menghasilkan beberapa teknologi yang terkait dengan 4.0. Mulai dari autonomous traktor, jadi kita punya traktor yang bisa digerakkan lewat satelit. Autonomous traktor. Iya. Jadi tidak ada pengemudinya. Tidak ada pengemudinya. Termasuk robot tanam untuk tanam, nggak ada pengemudinya juga. Ini contohnya ini ada di. Ya ini untuk traktor ini. Ya. Jadi semacam remote begitu ya? Bukan pakai remote. Ya kalau remote itu kan harus ada orangnya di situ. Kalau ini pakai satelit berbasis GPS, jadi Mbak Desi di Jakarta bisa memposisikan di Jawa Barat. Wow, canggih sekali. Ya, gitu. Tapi tujuannya apa? Tapi kan petani kita kan justru yang perlu dikasih jadi ini pekerjaan. memang masih memperkenalkan petani. Suatu saat nanti kita akan kekurangan tenaga kerja tentunya, sehingga pasti penggunaan mekanisasi pertanian maju pasti sangat kita perlukan. Kita sudah mengembangkan juga robot tanam, sehingga robotnya itu ya tanam sendiri dia, jadi tanpa ada orangnya di situ. Itu bisa dari segi produktivitas bisa jauh lebih produktif. Jauh. Berapa perbandingannya Pak Fajri? Kalau menanam manual biasanya petani itu kan perlu sampai beberapa jam. 1 hektar itu paling cepat kalau menggunakan manual itu bisa sampai 1 hari itu 1 hektar itu belum harus berapa orang untuk nanam kan. Ini bisa berapa lama? Kalau ini 2-3 jam tanam selesai per hektar ini. Dan robot tanam yang kita miliki itu, dan itu sangat membantu sekali kan, cost-nya pasti akan semakin murah. Traktornya juga seperti itu. Ini antisipasi kalau nanti banyak orang yang ingin jadi petani lagi. Gitu. Iya. Termasuk drone tanam yang kita miliki ini per hektar itu 1 jam sudah selesai kita tanam, dan memang kita peruntukkan untuk kita punya potensi lahan rawa yang sangat luas.
pada kondisi El Nino kekeringan itu lahan rawa kita bisa memanfaatkan. Itu kita sudah 4 juta hektar yang kita sudah identifikasi yang sangat bisa kita kembangkan untuk mengganti pangan ketersediaan kita yang ada di Indonesia ini. Dan kita sudah punya teknologi terkait varietas unggul baru. Kita punya namanya Impara, Mbak Desi. Itu bisa 2 minggu tenggelam air itu masih tumbuh. Dan dia bisa mengikuti pertumbuhan tinggi tanaman. Dan ini kita sudah kembangkan di Kalimantan, di wilayah rawa. Dan biasanya di tanaman rawa, di lahan rawa itu Mbak Desi, kalau kita tanam padi itu jarang tumbuh. Karena ada piritnya di sana, ada besinya, ada aluminiumnya. Mineral-mineral ya, tidak. kalau tidak ada penggunaan teknologi, jelas tidak akan tumbuh. Dan kalaupun hasilnya paling tinggi 1 ton per hektar. Dengan menggunakan varietas unggul Impara ini dengan teknologinya tentu pendukungnya itu sampai 5 ton per hektar kita. Paling minimal 4 ton per hektar. Jadi harusnya bisa membuat agribisnis ini menjadi sesuatu yang masif ya di Indonesia. Karena kalau kita sekarang kan kalau berdasarkan kapasitas petani masih sangat kecil ya skalanya. Ini bisa meningkatkan skalanya itu bisa memang ke menjadi depan kita dorong petani corporate farming ini. Mereka harus berkelompok, tidak bekerja sendiri-sendiri sehingga dari hulu ke hilir bisa pemanfaatannya bisa jelas. Kalau dikelola kalau mengelola lahan besar baru orangnya 1-2 orang kan tidak menguntungkan. Jadi memang harus dikorporasikan. Dan juga dari segi penghasilannya. Iya, akan semakin kecil. Tidak seberapa dan tidak produktif. Ini tadi menarik yang mana ada menanam padi itu di lahan rawa, gambut dan lain sebagainya. Kita kan sekarang ada yang namanya perubahan iklim ya, climate change. Ini apa-apa saja yang dikembangkan selain yang tadi yang disebutkan ya. Untuk mengantisipasi karena dengan adanya climate change ini perubahan iklim kan pasti akan sangat mempengaruhi dari segi kondisi lahan itu sendiri dan cuacanya itu juga sangat mempengaruhi. Perubahan iklim global ini kan berdampak ke semua aspek ini termasuk ke pertanian tentunya nanti. Kalau kita berbicara kekeringan El Nino, pastikan kita perlu varietas unggul yang tahan kering. Kita sudah punya varietas Impago namanya, Impari Padigogo, Impago 1 sampai 10. Jadi pada kondisi kekeringan 2 minggu sampai 3 minggu dia masih bisa bertahan. Itu salah satu produk kita juga yang kita sudah siapkan untuk mengantisipasi lahan-lahan kering yang kita miliki. Termasuk juga nanti pada suatu saat intrusi air laut sudah masuk juga, kita perlu varietas unggul padi yang toleran terhadap air payau. Ya, kita sudah punya Impari Salin untuk lahan-lahan yang ada intrusi air laut dan itu bisa tumbuh dengan baik. Biasanya kalau terintrusi garam itu padi biasanya mati. Dan kita sudah mengantisipasi sudah ada beberapa yang kita termasuk membuat lahan jadi lebih subur. Ya, lebih subur ya. Teknologi terkait dengan rawa itu kita sudah 23 tahun ini kita kembangkan. Tinggal bagaimana mengekspan lebih luas sehingga petani mau menggunakan itu ya. Jadi sebenarnya ini kan semua sudah ada lah dari segi ilmunya, dari segi teorinya dan sudah diuji coba ya. Dan, ada berapa 400 ya paten yang sekarang dimiliki oleh Balitbangtan. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya? Sekarang kita kan ada Badan Research Nasional dan kita juga punya BPPT, universitas dan lain sebagainya. Apa kira-kira yang bisa dilakukan supaya ini semua bisa diimplementasikan secara masif sesuai dengan tujuan dari adanya inovasi-inovasi ini, yaitu diterapkan, diimplementasi sehingga memberikan hasil yang positif. Ya, riset di Indonesia kan memang ini terpencar-pencar kecil-kecil, tidak fokus dan belum saling bersinergi. Oleh karena itu memang ke depan memang sekarang sudah mulai tahun ini ada namanya Proses Riset Nasional, kita semua lembaga riset bersatu mengerjakan jadi ada PRN namanya terkait dengan pangan. Kita mau meneliti apa sih ini, siapa mengerjakan apa, sudah dibagi nih. Kementan sebagai leading sektor terkait dengan pangan, nanti ada LIPI di situ, ada perguruan tinggi di situ. Jadi kita mengeroyok sama-sama nih, sehingga dana kita yang kecil-kecil itu kita bisa gabung bersama-sama konsorsium melakukan sesuatu yang besar. Ya, dan juga bisa sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan. Ya, prioritas. Karena pasti mengerjakan semua hal, kan? Pasti nggak bisa kita karena terbatas anggaran kita. Sehingga memang harus fokus. Yang mana dulu yang diselesaikan ini, yang mana menjadi skala prioritas, mana skala yang ya kita belakangkan dulu, atau mungkin yang mana perlu dikerjasamakan ya memang harus kita bicarakan. Dan ini sudah mulai hal positif ya, pemerintah sudah mulai. Kalau dengan pemerintah daerah bagaimana? Karena ini kan sebagai user yang diharapkan dengan hasil inovasi ini betul-betul dilaksanakan. Memang terus terang Mbak Desi, kita masih mendorong ini supaya ada juga pemerintah daerah juga merasa bahwa ini juga bagian dari keberhasilan dia juga. Artinya sesuatu teknologi yang diterapkan dan digunakan itu sehingga ke depan
kita ingin dukungan pemerintah daerah juga. Ada beberapa daerah bupati yang Ya, dan ini responnya bisa bagus. memberikan dampak yang positif Iya, terhadap kan kita bisa kemakmuran ini satu dengan daerah. menggunakan teknologi ini sehingga kolaborasi itu jangan semua dari pemerintah pusat tentunya. Pemerintah daerah juga bisa berkontribusi juga dalam menghasilkan sesuatu. Pak Fajri, bagaimana happy dengan optimis bahwa ini pengembangan inovasi ini semua bisa kita terapkan dengan baik dan membuat mengakselerasi lah pertumbuhan Indonesia menjadi ya, industri 4.0 ini memang berdasarkan inovasi teknologi dan riset. Gitu. Harus yakin, optimis. Kalau namanya peneliti harus optimis karena kita bisa menghasilkan sesuatu kan ada optimisme di situ. Kapan tidak ada optimis itu ya selesai kita. Dengan kondisi yang kita miliki sekarang, keterbatasan anggaran, itu tidak ada istilah tidak optimis. Kita tetap harus optimis. Banyak jalan menuju ke Roma, banyak jalan menuju ke Cina. Artinya tapi kuncinya kolaborasi. Kolaborasi pemerintah daerah, privat sektor, termasuk dengan semua organisasi internasional tentunya juga saya yakin apa yang diharapkan Indonesia untuk kemajuan bangsa ke depan akan kita bisa capai. Berarti kebijakan yang mendukung R&D regulasi atau tentu itu juga ya, harus. memang, Anggaran kalau bisa juga lebih banyak lah. Ya, karena untuk ke nonsen situ untuk menghasilkan sesuatu kalau tanpa anggaran. Penting ya, nih, ya, apalagi penting, sekarang ini antivirus corona ini. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dipasarkan dan dampak positifnya sudah bisa kita rasakan. Mudah-mudahan Pak Fajri ini sangat yakin ini bisa. Tingkat keyakinan saya 90%. Karena kita sudah uji. Artinya kemarin saja ini karena melalui uji yang sudah kita lakukan. Artinya bukan berbasis bukan dukun ini ada data risetnya ada ilmiahnya, dan kita yakinkan ya dan itu kita yakinkan 90% insyaallah bisa menekan perkembangan. Cuma memang kemarin saya ditanyakan ini bisa jadi obat nggak? Awalnya kita ini untuk menekan perkembangan sebenarnya karena ini kan bukan oral ya, bukan vaksin. Jadi banyak yang masih salah paham kemarin. Oh ini kok vaksin ini bukan vaksin ini nggak perlu uji klinis kalau bukan vaksin kan. Yang saya bilang tadi tingkatan jari jamu, AHT sampai fitofarmaka itu kalau fitofarmaka memang harus uji klinis. Jadi kalau masih dalam tahap jamu herbal itu tidak perlu uji. Ya. Apalagi kalau sudah ada data ilmiahnya ini bisa jadi OHT sebenarnya karena ada data ilmiah yang mendukung itu. Baik. Ya, begitu Mbak Desi ya. Saya suka nih semangatnya Pak Fajri. Tidak boleh berhenti ya semangat untuk berinovasi ini. Apalagi sekarang ini zaman di mana kita sangat menggantungkan diri kepada para ilmuwan ini. Karena mereka lah yang paling paham mengenai hal-hal seperti ini. Sekali lagi Pak Fajri, terima kasih banyak atas perhatiannya. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay home, stay safe, dan bye-bye.